Tukangnya belum ada nih. Aku ngajak PS Store dah. PS Store buat ini. Dia kan ada tim konstruksi. Nah, tinggal tim konstruksinya aja ke sono kan, kelarin, udah selesai. Boleh. Nanti kapan kita janjian ya, Wen ya? Ayo sama Bang Juma juga tuh. Ayo Bang Juma. Siap, Glenn, lama gue gak ketemu. Mantap. Terakhir malah ngurusin mayat sama dia. Gila loh sih. Ya bagus lah kalau kita jumpa dulu ya. Ayo, kapan? Iya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, gue turun. Ada, ini ada Oten ini. Lagi kita yuk. Ada Oten ini, ada Oten. Ada Oten ini. Gue juga mau turun ya. Ada yang mau nanya nggak? Assalamualaikum. Ada Oten, mana Oten? Saya. Oh ini. Kiamat, welcome. Coba ngomong dulu. Iya, jangan diturunkan ya. Oke. Gimana Kiamat kok namanya Jos? Kiamat. Kenapa namanya Jos? Open cam dong, open cam kan tahu muka lu sekarang. Open cam dong. Kalau mau pakai timer bagus. Iya nggak apa-apa pakai timer. Gua pakai timer tapi lu open cam, oke? Harus open cam ya, karena semua di sini bisa open cam. Ayo. Ya, gini aja deh. Ini kan room Islam nih. Iya, open cam udah. Gurunda-gurundanya udah kumpul. Bisa nggak saya tanya sampai jawab? Udah ya open cam dulu, baru kau bertanya gitu loh. Loh, saya ini kan cuma bertanya. Iya, open cam dulu, lu bertanya Alda. Cepat. Ayo. Muhammadmu ada nggak mukanya? Berani enggak? Ayo open cam, ayo open cam. Muhammadmu ada mukanya. Open cam dulu, baru bertanya. Itu saya tuh open cam dulu baru bertanya. Lu kan sama mata hidung gua aja Kiamat nih. Ngomong mata hidung gua nih. Ngomong mata hidung gua nih. Ngomong mata hidung gua nih. Jorok kali sih kau Bang Glenn. Yaudah gini aja nih buat Oten. Enggak ada. Biar gue yang tanggepin ya. Ini Oten yang kayak tadi tuh nggak mau on cam. Ayo kita ketemu. Lu siapin jemaat lu minimal 300 orang. Kita debat terbuka. Saya akan menjamin keselamatan kalian selama debat, selesai debat, sampai kalian pulang ke rumah. Ayo, yang kalah syahadat. Kita gas. Yang debat bukan saya jaga keselamatan aja. Lu debat sama Donditan dulu. Kalah baru debat sama gua. Asik. Mantap. Keselamatan kami jamin. Berarti si Wendy gurunya Donditan. Kok Wendy kalau kalah bukan pulang ke rumah, langsung ke Mabes kalau si Kiamat. Langsung ke Mabes. Kiamat kalau jadi debat offline sama Ko Dondi, saya jamin Anda aman sampai ke Mabes. Pasti ya. Pasti Pasti ini aman ya. ke Mabes. Ada dikawal polisi loh. Apa enggak hebat? Ya gue cuma mau ini disaksikan sama jemaatnya 300 orang gitu. Bahwa guru mereka jago debat gitu. Nah, malu nggak dijamin ya? Itu dia. Paling malu doang, bawa pulang malu. Iya, keamanan dijamin, kehormatan enggak? Siapa juga yang mau naik? Ada dua macan di atas. Enggak lah. Aman kok di sini, room orang, gue nggak galak-galak. Udah naik lah, saya janji saya nggak galak. Saya janji saya nggak galak. Janji saya diam nggak galak. Janji. Selamat pagi Cahaya. Udah pagi ya. Udahlah, tunggu. Aku iklan bentar dulu deh, mumpung lagi jeda ya. Bagi teman-teman, tunggu. Cep, gedein Cep. Lu bisa gedein sendiri loh Jul. Oh iya. Manja. Ya, bagi teman-teman jangan lupa ya di subscribe juga channel resmi Apologet Islam Indonesia. Ini channel official dari API. Ya, yang logo biru nih ya, Apologet Islam Indonesia. Cuman satu, untuk sementara baru satu akun resmi dari API. Ya, jangan salah subscribe karena banyak akun-akun bodong juga di luar sana. Ya, pastikan yang resmi yang ini ya, Apologet Islam Indonesia yang ada birunya deh. Oke? Itu aja sih, sekedar iklan. Lanjut. Tambahin sedikit, logo yang dipakai itu sudah punya kekuatan hukum,
hak cipta intelektual. Lanjut. Oke, lanjut sama Cahaya nih, nggak tahu siapa. Oh ya, selamat pagi Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Cahaya, ada yang mau disampaikan? Enggak bang, cuma nunggu Bang Zuma aja yang mau dengerin ceramahnya kan, tausiahnya kan. Iya bang, salam kenal bang ya. Sama-sama bang, dari Sulawesi, dari Goa bang. Wais, tuan rumah di sini berarti. Dari Goa, berarti Goa itu Dari dekat Goa. itu ya Bang, Bali ya Bang? Betul. Bukan kau tahu. tempat keluar Tuhan. Goa itu di India. Disangkanya bener loh Bang Juma, kita nggak tahu peta buta. Emang Bang Goa di India Cahaya ada yang Goa, mau kan? disampaikan lagi Bang Cahaya? Enggak ada sih sebenarnya, cuma saya Oke. suka dengan syiar-syiar dari para senior-senior saya dia yang ada di Komal. Jadi saya cuma pendengar saja bang. Masya Allah, Oke, Masya makasih Allah. Bang Cahaya. Salam buat orang Kalimantan ya Bang Cahaya ya. Bukan Kalimantan, Sulawesi mbak. Oh, Sulawesi, iya Sulawesi itu Oh di Sulawesi, oh. Di Goa, di dekat Goa, Jawa Goa, Tengah, Goa. betul ya? Asal Cahaya Goa. ya. Host, Bang Juma sama yang lainnya, saya izin turun dulu ya, biar Siap, Ko kesempatan Wendy. aja yang lain Siap, buat Ko. naik ya. Iya, iya, Siap, kok ini. siap kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya juga ya, Wabarakatuh. Bang Zuma, saya pamit dulu ya. Jangan dulu turun. Buru-buru Semuanya amat. nih Buru-buru udah amat. ditungguin sama istri nih, beneran. Ya udah deh. Jangan Nanti- gua telepon istrinya, Ko Dondi, kapan-kapan Jangan, kita jangan. kopdar ya. Kapan-kapan ya. Ya, Tunggu, ya, anak-anak ya. anak-anak kita di Medan, kok Oh, ya? ada buat kegiatan nanti ke depan untuk kita berdua. Oh iya, insya Allah. Saya juga Yang dapat info, ya insya Allah nanti bulan Desember saya kan ke Medan. Selain ke Medan juga nanti ada undangan dari Aceh, Bang Zuma. Oh gitu. Kalau nanti yang di insya Allah- Medan, Medan ini yang harus kita selesaikan kok. Siap. Safari di sana insya Allah. Tanggal berapa Bang Zuma? Belum, saya belum kasih ini, tapi mereka sudah mulai ada rapat-rapat untuk kegiatan itu, untuk siap, safari. siap. Ko Dondi. Ditunggu tanggalnya Bang Zuma. Oke, siap. Siap, sehat-sehat ya Baik. semua ya teman-teman di sini ya. Iya, iya. Mas Dondi, Oke. Mas Dondi, saya mau ngobrol sedikit Mas. Saya kangen banget loh, ini saya fans berat. Saya fansnya Mas Dondi, Uda Zuma, Teteh Nora. Aduh, Masya Allah kalian luar biasa. Masa kayak gitu lah. Assalamualaikum, Kores. Paman Kores. Ini mah Tuh. suaranya Kelvin ini mah pakai perang jalan. Assalamualaikum, Ustaz Master. Waalaikumsalam. Ya, semuanya ya. Guru Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat-sehat kok. Ya. Jangan turun lagi berat badan, gedein lagi. Siap. Mau kemana Paman? Jaga diri baik-baik kok ya. Waalaikumsalam Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Aduh, kan tadi ada dua. ini loh, ada Alda Victory. Saya mau beli senar gitar tadi itu. Keburu turun dia. Dijadiin teh celup aja sama si Julius, cuma dijadiin teh Manusia celup presto. doang. Iya. Senar ketengan sekarang. Iya, dia jual senar gitar, mau beli senar yang ini, yang apa, yang 6, senar 6. Tuh, malah turun dia. Oh, iya, Alda gua naik. mau na- Mas Alda, Gua mau nanya Arnibol berapa sekarang ya senarnya itu? ibunya Alda masih pakai jaket Yonex. Iya. Mau jaket baru nggak? Nanti dikirim. Ayo, ada 2 tempat bagi oten-oten yang nggak punya malu naik. Oh, ternyata nggak punya malu, suruh naik. Gimana Kita dong? coba tarik satu-satu dulu ya, siapa tahu kita oten. Kita fokus ke temen yang Kristen dulu ya, teman-teman ya. Kalau Mohon sudah maaf ketahuan ya. Muslim, belum kita naikkan dulu. Karena Kak Nora sudah gatal ini, pengen saut-sautan sama oten. Jangan kayak gitu lah, Cep. Kok aku yang gatal? Selamat malam, sudut pandang.
Selamat malam. Malam. Oke. Kristen Bang atau Muslim? Apa ya? Pak Ian Bang jangan Ian. ganggu. Enggak ada suara, mungkin salah pencet, jadi aku langsung turunin ya. 2 kali nggak ada suara, langsung aku turunin. Teman-teman yang sudah kelihatan Muslim enggak aku naikin ya. Yang belum aku tahu aja. Namanya Otenable aku naikin. Teman-teman tolong di follow ini ya, kakaknya Kak Nora, akunnya hancur semua, mati semua. Biar bisa tetap melawan Oten, tolong di follow. Makasih dulu dong sama Cibi. Tolong di follow. Thank you adekku sayang. Selamat malam Ini- Bang Andi. Andi Bala. Selamat malam. Selamat malam. Oh, kepencet dia. Mungkin tap-tap layar kepencet ya. Jadi saya maklumin. Itu Ukti Nora di penjara ya, Ukti Nora ya? Penjara bukan? Iya. Amit-amit tuh. Bala. Bagus banget belakangnya penjara. Aku di penjara di dalam yang kayak gitu Hatinya lah. Bang Juma Kores. gitu, Kau ini Bu. suka kali kalau aku dipanggil. Kores, tapi udah disiarkan katanya tanggal 20. Gerakan serentak untuk 3 akun akan dipanggil langsung ke Mabes. Tanggal 20. Oh, besok berarti. Enggak, 20 Desember. 5 hari lagi Oh. kan ke perayaan Dewa Matahari tuh. Katanya sebelum perayaannya 3 akun itu NA, BZ, Sama UR. itu serentak akan pemanggilan langsung ke Mabes katanya. Iya, saya Berarti pergi. Mabes Kita Bang, langsung ke Mabes loh Bang. Jakarta. Enggak, mangga gila. besar. Memang Mangga Mabes besar. Polda. Jakarta. Mangga besar. Oh, mantap ya, seru. Mungkin itu ya. Ayo kita booking live streaming. Nih KN 81 itu Iya. Oten tuh. Naikin. KN naik KN. Host naikkan Oten, ini hostnya juga bingung teman-teman ya, nunggu Oten, nyari Oten tuh nggak dapat. Jadi kalian jangan tantrum di bawah, bisa nggak santai dikit gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aki Marco, Aki Polo di mana? Sakit kali kuping gue. Bang, aku lagi nih Bang, mau bicara dengan Bang Zuma. Fans beratnya nih. Oh, siap, passwordnya dulu. Lu aku white coffee nggak bikin kembung. Apa itu passwordnya Bang? Gak ngerti aku Bang. Oke, lanjut Salam Aki. satu Tuhan. Apa tuh? Salam satu Tuhan. Ya, salam satu Tuhan. Hmm. Bang Zuma. Siap paman. Wah, lu aku mau bercakap di sini. Itu Bang, kalau cap-cap orang endorse ini. Silakan Bang. Silakan Pak Marco. Silakan Pak Marco. Jangan ngobrol di situ, ngobrolnya di sini. Aku untung gak jadi moderator, langsung kuturunkan orang kayak gini dah. Nggak ada moderator di sini, nggak ada. Cuman host sama Bang Zuma doang moderatornya. aja Kak. Aduh, makasih ya Bang ya. Oke, Nggak jelas dia. Gak ada etiket kayak gitu. Datang naik makan ngunyah. Astagfirullahaladzim. Oten ya. Udah apa-apa, udah. Naikin lagi. Ini Bang Pak Ian ehonya gede banget. Masa Ini sih? bukan room karaoke ya. Kalau gede. Pilih lagi. Tes. Happy life, selamat malam. Happy, human. Malam. Ya, agama apa Bangku? Tidak punya, Pak. Bohong kali kau. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak percaya apa-apa. aku. Kamu nggak punya agama. Awalnya Kristen. Nah, gitu. Belajar dong. Islam. Enggak, awalnya Kristen, belajar Enggak, Islam. agama terus yang di KTP mau sekarang milih lah Bang. Yang di KTP sekarang aja. Kristen. Oke, Kristen. Mau diskusi Bang? Mau sih, Bang. Bang, Mbak.
Itu Mbak itu. Saya Mbak. perempuan loh. Bempernya Iya, gede. iya, sorry. Silakan. Gara-gara Sama ini dipanggil ada bangku tadi abang itu. kita. Ini sudah ada gurunda kita Bang. Kalau mau ada tanya-tanya silahkan. Ada striker dulu. Saya pernah naik juga di Komal ini. Terus saya pernah berbicara juga, saya ingin belajar Muslim, mungkin Bang Juma pernah ingat. Cuman sekarang patah lagi Bang, saya ibaratnya sering masuk Komal Kristen juga. Kena doktrin Dan lagi. enggak, mereka memperlihatkan fakta-fakta dan tapi saya tidak mau kembali lagi sih. Jadi untuk sekarang memilih ateis, tapi saya ingin banyak pertanyaan tentang Muslim juga sih Bang. Salah satunya yang sering dipertanyakan ini Bang, yang pernikahan Nabi Muhammad bersama istrinya yang 9 tahun itu benar apa tidak? Terus kalau benar alasannya apa ya Bang, kalau boleh tahu? Saya nggak tahu banget tuh. Iya, itu benar. Nabi Muhammad kemudian memiliki istri yang masih perawan, Siti Aisyah. Dan salah satu tujuannya turun Bang, turun Bang dia Bang. Ini ada. Enggak ada ini saya. Oh iya lanjut. Pak Yan santai dulu Pak Yan ah. Lanjut. Dan salah satu hikmahnya itu adalah wanita ini, istri ini dipersiapkan kemudian oleh Allah untuk menghafalkan hadits-hadits yang khusus bertalian dengan wanita, perempuan. Terus? Iya. Dan alasannya kenapa tuh? Ya, alasannya supaya salah satunya itu untuk menghafal hadits Rasulullah, agar sanadnya itu tidak terputus kemudian terkait dengan bimbingan Rasulullah kemudian kepada umat Islam, khususnya yang berhubungan dengan kewanitaan. Seperti itu. Nah, ini ketika diajarkan kemudian bahwa Siti Aisyah itu dinikahi bukan seorang janda, akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan kemudian hal-hal yang tidak senonoh terhadap wanitanya atau terhadap perempuan tersebut atau istrinya. Tidak ada sifat atau perbuatan tercela yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu ada sesuai dengan tuduhan orang-orang di luar Islam, maka jangan di tahun sekarang, sejak awal beliau sudah tidak diterima sebagai nabi, ajarannya sudah tertolak. Faktanya sejazirah Arab menerima beliau sebagai nabi dan rasul, dan tak ada satupun keluarga dari Siti Aisyah yang merasa tersakiti atau merasa dicurangi atau merasa dirugikan dengan pernikahan tersebut. Malah keluarganya yang menginginkan itu terjadi. Artinya ketika Nabi menikahi Siti Aisyah itu bukan karena nafsu, layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu untuk diketahui agar manusia tidak salah paham terhadap itu. Murni berdasarkan dari perintah Allah melalui mimpi yang dialami berulang kali oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu Bang. Oke, apa ada dalilnya Bang? Ada. Tentang mimpi tersebut. Iya. Boleh bisa lihat, saya lihat gitu. Hadis riwayat Muslim, saya lupa nomor berapa, yang pasti dari Siti Aisyah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, ini adalah istrimu. Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya. Aisyah kemudian berkata, jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut, maka akan dikabulkan. Nah, itu yang terjadi kemudian. Jadi jelas bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu menikah karena memang perintah Allah. Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Siti Aisyah karena sebuah kemaslahatan, karena sebuah kebaikan, karena sebuah misi. Nah, Siti Aisyah ini kemudian
dengan menjadi istri Nabi yang memang dari sejak kecil diketahui bahwa beliau itu memiliki kecerdasan. Maka selanjutnya Siti Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat yang lain. Dari sinilah kemudian Siti Aisyah ini banyak meriwayatkan hadits yang menjadi corong intelektual pada zamannya, sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusi dari Siti Aisyah ini. Seperti itu, Bang. Nah, kalau kita berbicara mengenai ini, agama sebelum Islam, para nabi yang diutus Allah oleh Tuhan, itu tak ada batasan umur. Misalnya di perjanjian lama atau di kitab perjanjian baru, itu tak ada batasan umur wanita dinikahi itu nanti usia sekian, tak ada. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab Bilangan 31, nomor 17, nomor 18, Tuhan memerintahkan mengambil wanita yang masih perawan. Nah, kalau berbicara mengenai wanita masih perawan, artinya usia 3 tahun, usia 3 hari bahkan si perawan. Ambillah yang perawan untukmu. Nah, kalau yang perawan diceritakan begitu lahir kan masih perawan. Iya. Enggak ada batasan. Agama-agama terdahulu itu enggak ada batasan. Coba aja tanya pendeta atau pastor berapa wanita usianya maksimal atau minimal untuk dinikahi. Enggak ada batasan. Iya, iya. Boleh bertanya lagi? Iya, silakan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu beragama Muslim apa bukan, Bang? Jadi kalau kita melihat ya, Muslim itu adalah pelaku dari yang menjalankan perintah. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera, maka dia harus tunduk berserah diri kepada perintah. Adam mau damai, mau sejahtera, maka perintah yang didatangkan oleh Allah harus ditaatin. Ibrahim mau damai, harus tunduk kepada perintah. Nabi Musa mau damai, harus tunduk kepada perintah. Yesus mau damai, tunduk kepada perintah. Jadi Islam itu adalah damai. Sementara Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah yang mendamaikan diri seseorang. Orang yang mendudukkan kemudian hidupnya tunduk berserah diri kepada perintah Tuhannya, pasti hidupnya damai. Karena Islam itu artinya damai. Yesus disebut sebagai juru selamat. Artinya dia itu adalah juru damai. Artinya Yesus mengajarkan keislaman. Nah, coba kita lihat nih, implementasi dari seluruh ajaran para nabi kalau dipraktekkan akan menghantarkan orang itu berperilaku seperti Muslim. Contoh, mereka bertauhid satu Tuhan, mereka bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian mereka sholat, sujud, kemudian mereka berpuasa, kemudian mereka bersunat. Ya Muslim berarti. Itu berarti Muslim mereka, tidak Kristen dia. Sedangkan contoh ya di dalam Yohanes 14 misalnya nomor 27, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Ya damai sejahtera itu kan artinya Islam. Sedangkan Muslim itu adalah orang yang menjalankan damai sejahtera tadi. Misalnya jangan engkau makan babi. Kalau orang itu melanggar perintah itu, maka hidupnya tidak damai. Pasti akan dihantui oleh rasa bersalah karena melanggar perintah Tuhan. Tapi ketika dia tidak makan babi, dia akan damai karena dia tunduk kepada perintah tersebut. Tak ada rasa was-was, ini dosa atau bukan ya? Nah, itulah makanya Islam itu artinya seperangkat aturan yang Tuhan kemudian mewahyukan melalui nabi atau rasul. Sedangkan Muslim adalah orang yang tunduk berserah diri untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Jadi Islam adalah agamanya, yang menjalankan agama Islam itu adalah oknumnya disebut Muslim. Seperti itu, Bang.
Kan Yesus kalau kita lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai anak yang soleh, orang yang soleh. Nah sedangkan orang soleh itu hanya ada di Islam. Coba kita baca Ibrani 5:7. Sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya telah dikabulkan. Yesus disebut anak soleh. Kalau soleh itu kan artinya apa? Ya Islam. Orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Seperti itu Bang. Iya. Kalau Tuhan Nabi Musa, apakah namanya Allah juga Bang? Apa ada di Al-Quran gitu tersirat bahwa Nabi Musa berdoa kepada Allah gitu? Ya, kalau kita lihat Bang di dalam Al-Quran surah Al-Araf, di situ Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa. Artinya, kalau Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang datang memahyukan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Berarti ini adalah fakta kalau Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Seruannya kemudian di dalam surah Al-Araf. Di situ Allah berfirman kemudian kepada Nabi Musa dengan menyatakan dirinya itu adalah Tuhan. Dan Musa ini diperintahkan untuk taat. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Assalamualaikum. Bahus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi situ dikatakan Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Nah itu Tuhan kami berfirman kemudian kepada Nabi Musa. Lalu kemudian terkait dengan apa yang diterangkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah menginformasikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, bahwa sebelum Al-Quran, Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, dan firman Allah kepada Nabi Musa ini dikabarkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa bushra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau saudara bertanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Ya jelas. Karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu bukan dua, apalagi tiga. Nah yang datang kepada Nabi Musa berfirman kembali kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Seperti itu Bang. Iya. Banyak sih Bang yang mau ditanyain, tapi yang lain apa mau yang nanya dulu? Terserah. Kali aja ada yang mau nanya. Enggak, maksudnya boleh sih bertanya banyak boleh. Nah, yang sudah dijawab sama Bang Zuma ini, abangnya nangkep nggak? Udah paham belum? Terus Kalau udah saya menjawab tidak, belum gitu? kalau saya tidak berkomentar berarti sudah terserap oleh saya. Kalau misalkan, mohon maaf kalau saya sedikit berkomentar berarti masih ada yang janggal begitu. Saya juga sekalian membuka data sih. Oh, jadi udah cukup menjawab ya sama pertanyaannya Sudah ya? cukup menjawab. Oke, Masya Allah. Ada lagi? Banyak sih yang tentang peristiwa malaikat yang disuruh sujud kepada Nabi Adam itu di surat apa ya Bang? Saya lupa lagi, saya pernah membacanya sih. Kan di situ Di surat Sad ada, Al-Baqarah ya. juga ada. Mohon maaf ya kalau salah ya. Di situ berkata Allah berfirman, bersujudlah engkau malaikat. Itu kan tertuju kepada malaikat. Terus di situ
yang tidak bersujud tuh kalau itu setan kan ya Bang ya. Jadi kan Iya. dari surat itu kan yang disuruh bersujud tuh malaikat. Jadi setan tidak bersujud juga kan karena tidak disuruh. Itu tuh maksudnya gimana sih Bang? Iya, baik. Mohon maaf nih. Jadi sama seperti ketika kan buah-buahan di sana ingin saya beli, kecuali mangga misalnya. Artinya ketika saya menyeru, seketika saya berkata saya ingin beli buah-buahan, ada dari buah-buahan itu yang saya tidak beli. Nah, terkait dengan seruan Allah kemudian, terkait dengan iblis, Allah pun kemudian menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya ingatlah isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu kemudian berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ternyata kata malaikat ini tertuju kepada makhluk yang nantinya disebut iblis. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk para malaikat ini tunduk untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Lalu Allah bertanya kepada para iblis ini, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadah. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apa yang menghalangimu? Apakah kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblisnya menjawab, ana khairum minhu. Saya tidak bersujud ya Rabb, karena aku lebih baik dari mereka. Aku kamu ciptakan dari api, sedangkan dia Adam kau ciptakan dari tanah. Nah itu alasannya. Artinya Allah memerintahkan mereka semuanya bersujud makhluk langit. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memerintahkan kemudian, sujudlah kalian. Malaikat semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Artinya ketika Allah menyebut malaikat, itu termasuk iblis di dalamnya. Kenapa? Karena iblis belum dikatakan iblis di situ. Mereka masih disebut sebagai makhluk yang tidak mendapatkan pelanggaran, yang tidak didapati adanya pelanggaran pada dirinya. Mereka adalah makhluk yang juga tunduk berserah diri kepada Allah. Nanti setelah ada perintah untuk menghormat kepada Adam, baru dia sombong, baru dia ingkar, maka disebutlah iblis. Seperti itu, Bang. Iblis berasal dari golongan mana, Bang? Malaikat apa jin, Bang? Kalau menurut Islam, iya, kalau perintah yang tadi, malaikat yang tadi itu seluruhnya mencakupi, termasuk jin, termasuk malaikat yang tadi. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Sama seperti manusia. Manusia itu ketika diperintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Seluruh manusia diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak bersujud disebut kafir. Semua malaikat diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak bersujud itu kemudian disebut iblis. Seperti itu, Bang. Berarti iblis juga berada dari golongan malaikat juga ada ya, Bang? Ya, karena seruannya kepada mereka juga. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Aku ke pasar untuk membeli buah-buahan, kecuali mangga. Berarti mangga ini adalah golongan dari buah-buahan tadi. Ya. Ya, seperti itu. Berarti seruan Allah itu tidak meskipun tertuju kepada malaikat, di sana juga tertuju untuk semuanya, seperti itu. Iya, betul. Oke. Terus boleh masih mau bertanya? Ya, silakan. Saya pernah buka sedikit tentang Ibnu Katsir
Dia kan hadis ya bang ya kalau nggak salah. Dia hadis Ibnu Katsir, tafsir. Oh tafsir, sorry. Dia meriwayatkan bahwa ibunda Nabi Muhammad itu tidak masuk surga. Apakah benar itu bang? Ada yang menceritakan seperti itu, tapi kalau kita melihat dari Al-Quran, misalnya di Al-Quran surah Al-Isra atau Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, Ali Imran 81 dan seterusnya. Bentar bang, saya catat ya bang, sekalian saya belajar juga. Berapa bang? Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Iya. Ayat 219. Oke. Ya. Di situ dikatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, sebagian ulama kemudian mentafsirkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pergerakan daripada ruhnya yang akan menjadi janin nantinya itu berpindah dari buyut ke kakek sampai kepada ayahnya dan seterusnya. Itu dilihat oleh Allah, dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Artinya sujud di sini adalah orang yang tunduk. Mereka tidak pernah melakukan kesyirikan. Mereka tidak pernah kemudian melakukan satu tindakan yang kufur terhadap pencipta langit dan bumi. Makanya kita selidiki dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tak ada kemudian dari mereka yang pernah menyembah kepada berhala. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dari praeksistensi sebagai manusia, pergerakan ruhnya itu sudah dilihat oleh Allah, sudah diperlihatkan. Nah, tidak mungkin seorang rasul sebagai nabi penutup itu dilahirkan dari orang kafir atau musyrik. Itu gak mungkin, karena beliau ini adalah nabi dan rasul yang sudah dinubuatkan, disampaikan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat Ali Imran ayat 81. Bagaimana kemudian Allah sudah menyatakan kepada para nabi, apakah kalian bersaksi bahwa aku akan mengutus seorang rasul, dan rasul ini akan membenarkan kalian. Para nabi di praeksistensi mengatakan, ya, kami semua bersaksi atas ini. Nah, Allah mengangkat perjanjian agung di antara seluruh para nabi di alam roh akan datangnya Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ini sudah dirancang oleh Allah untuk diutus sebagai nabi penutup, sehingga pergerakan ruhnya itu dari sulbi ke sulbi terhadap orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, yang tidak ingkar kepada Allah. Jadi kalau dikatakan orang tuanya masuk neraka, saya rasa di hadits itu kan ada kata abun. Abun itu bisa jadi paman, bisa jadi ayah, bisa juga apa istilahnya ya, bisa juga diartikan rumput. Nah, kalau kita melihat kata abun di dalam hadits yang Anda katakan tadi, Ibnu Katsir itu yang ditafsirkan kemudian, maka itu lari ke pamannya. Pamannya siapa? Abu Lahab. Berarti yang ke neraka itu ya Abu Lahab. Dan itu memang ada surahnya di dalam Al-Quran. Nama surahnya adalah Al-Lahab. Itu bercerita tentang abun, orang tua daripada Nabi Muhammad. Nah, paman itu juga bisa disebut sebagai bapak. Kalau orang Arab itu, paman itu dipanggil bapak juga. Bapak itu dipanggil, paman itu dipanggil bapak juga, gitu maksudnya. Seperti itu, Bang. Berarti penafsirannya ibaratnya belum jelas itu untuk ibunya atau pamannya, karena bisa ditafsirkan yang lain lagi berarti. Ya, tidak ada kemudian hukum kepada orang yang padanya mereka tidak ada rasul. Makanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu hidup di zaman patrah. Apa itu? Zaman di mana kosong rasul. Tidak ada pengutusan rasul kepada mereka. Kira-kira apa yang mau dihukumkan kepada mereka? Contoh nih.
ketika ada perintah kepada orang-orang Yahudi, Imamat 11 nomor 7, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Perintah ini datang kepada siapa? Datang kepada orang Yahudi. Dulu di luar Yahudi boleh nggak makan babi? Boleh. Kenapa boleh lah? Tidak ada larangan dari pencipta. Mereka hidup di zaman Patra. Nabi Muhammad, ayahnya, kakeknya, emang ada rasul kepada mereka? Tak ada. Jadi kalaupun mereka melanggar, apa hukumannya? Wah, tidak ada aturan datang kepada mereka kok. Mereka hidup di zaman Patra. Berarti tidak ada hak kemudian untuk mengatakan mereka ini adalah orang neraka karena tidak melakukan perintah. Perintah siapa? Emang ada perintah yang datang kepada mereka? Ada utusan, ada rasul datang kepada mereka? Belum ada. Tak ada rasul. Jadi tidak ada kemudian aturan yang mengikat mereka. Nah, sungguh pun demikian, alhamdulillah kedua orang tuanya tetap murni kemudian mengikuti milah Abraham. Apa itu? Menyembah kepada pencipta, tunduk kepada pencipta, dan mereka tidak pernah kemudian menyembah berhala. Itu bang. Lain cerita kalau memang sudah ada rasul. Contoh nih sekarang, Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk kita. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Abraham hanya untuk keturunan, Musa untuk kaum, begitu juga Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh umat manusia, maka siapapun manusianya ketika datang hidup di zaman Rasulullah, dia tidak tunduk berserah diri kepada aturan kenabian Rasulullah, maka mereka disebut kufur. Berbeda dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa datang hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ibunya Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Berarti tak ada kewajiban untuk tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bukan untuk dia. Nabi Isa hanya untuk jemaat Bani Israel saja. Bani Yakub. Nah, lalu kenapa ada orang Roma, ada orang Yunani ikut-ikutan mengambil ajaran daripada Yesus? Yaitu mereka serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang padamu nyamar domba. Karena aku, Yesus, hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada orang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus, pasti serigala. Pasti, saya pastikan serigala. Saya pastikan serigala. Apakah itu serigala buas atau serigala jinak? Yang pasti serigala. Kenapa demikian? Karena coba lihat di Matius 15 tadi. Ada seorang perempuan ketemu langsung dengan Yesus, bercakap langsung dengan Yesus, bahkan percaya kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada siapa? Kepada anjing. Orang baik pun disebut anjing oleh Yesus. Ketika perempuan itu mendengarkan, apa kata perempuan itu? Benar. Hilang suaranya bang. Bang Juma. Karena ibu ini mengiyakan dan mengaminkan. Ketika Yesus berkata, putus-putus bang. Jaringannya bang. Itu mengaminkan. Yesus mengatakan, wow, imanmu besar. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Akhirnya apa? Anak daripada wanita itu sembuh. Berarti menurut Yesus, di luar dari Bani Yakub, Bani Israel disebut guguk. Maaf ini dalil, ini dalil. Ini dalil. Seperti itu bang. Oke. Untuk Ali Imran tadi ayat 81, ini kan perjanjian antara Allah bersama para nabi ya. Apakah Nabi Isa di situ sudah diangkat ke surga apa belum bang? Apa ada datanya gitu bahwa belum. Ini ada masa praeksistensi. Belum. Nabi-nabi masih di alam roh. Oh berarti Nabi Muhammad sudah dinubuatkan menjadi nabi terakhir. Yes. Wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah
Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latunsurunna. Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna, kami bersaksi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, kata Allah. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul. Rasul yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Makanya Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab mereka, membenarkan kenabian mereka. Makanya umatnya Nabi Muhammad beriman kepada para nabi, umatnya Nabi Muhammad beriman kepada kitab-kitab. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Allah kemudian berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku juga akan bersaksi bersama kamu. Tentang apa? Tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai penutup Rasulullah dan khataman nabiyyin. Apakah ada tafsiran sahihnya bang, bahwa itu untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diceritakan kemudian sama seperti ayat yang tadi bang, yang saya ceritakan. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Itu yang pertama. Kemudian dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengagungkan Bani Israel, mengatakan inni ma'akum. Tadinya Bani Israel itu adalah bangsa pilihanku, tetapi mereka ingkar, mereka dilaknat kemudian karena mereka ingkar, mereka tegar tengkuk, mereka senantiasa meninggalkan kemudian perintah yang datang kepadanya. Diberikan mukjizat, diberikan nabi, diutus para rasul, tapi mereka ingkar. Maka Allah mengatakan setelahnya, ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskannya. Sungguh qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah, yaitu cahaya dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kemudian kepada jalan menuju kepada jalan yang lurus. Itu Al-Quran. Berarti Rasulullah datang setelah kemudian para nabi ini mengajarkan misinya, dan umatnya kemudian meninggalkan Bani Israel yang disebut ahli kitab. Karena Nabi Nuh tak ada lagi umatnya, Nabi Lut tak ada lagi, nabi-nabi yang lain tak ada lagi. Yang ada cuma Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, mereka pun kemudian disebut zalim, mereka disebut fasik. Mereka zalim, mereka fasik, mereka kemudian sesat, mereka durhaka dan mereka sesat. Maka Allah kemudian mendatangkan nabi untuk menyelamatkan mereka. Maka seruannya kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran yang mengatakan, kalau kitab yang datang kepada Nabi Musa tidak disembunyikan, tunjukkan mana sekarang kitab itu. Kalau Injil yang datang kepada Nabi Isa tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil itu. Tak ada lagi. Yang ada di tengah-tengah kita dari Kristen ini hanya terjemahan dari buku-buku yang berasal dari Barat. Bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa. Itu hanya terjemahan dari catatan-catatan orang yang tidak dikenali.
Belakangan baru dikasih, oh ini tulisan Lukas, ini kita kasih nama Yohanes, ini biar keren, ini kita anggap tulisannya Matius. Belakangan. Kecuali tulisan Paulus, memang 13 buku itu ya Paulus yang punya. Nah, seperti itu Bang. Jadi Rasul Muhammad SAW kemudian adalah pondasi akhir dari seluruh nabi-nabi yang ada. Karena kaum yang dulu itu ingkar terhadap para nabi. Nabi Isa terakhir datang kepada mereka ditolak. Malah mereka rencanakan makar untuk membunuh Nabi Isa. Untung saja Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi tidak selesai. Kesesatan mereka nggak selesai sampai di situ. Meskipun Nabi Isa sudah diselamatkan, mereka membuat propaganda baru. Apa itu? Membuat cerita yang dibunuh adalah Nabi Isa. Dan apa? Setelahnya, yang dibunuh itu adalah inkarnasi Tuhan. Coba bayangkan. Dirubah lagi, dipoles lagi kemudian. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Dirubah lagi, ditambahin lagi. Kedatangannya mati untuk menggantikan binatang. Dialah yang menjadi kurban satu-satunya untuk membebaskan dosa-dosa manusia. Dirubah dan seterusnya. Dibikin sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya datanglah Al-Quran. Untuk meluruskan semua itu. Tak ada itu pembunuhan. Tak ada yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Nah, ternyata selidik punya selidik. Ketika kita mengkaji Bible, rupa-rupanya memang Yesus yang betul ini nggak dibunuh. Yang dibunuh ini adalah oknum lain yang belakangan disebut Yesus. Seperti itu adanya, Bung. Apa ada bukti sejarahnya bahwa siapa gitu nama yang menggantikan Yesus menurut Islam? Kalau di Islam itu di Al-Quran khususnya itu tidak disebutkan. Karena kenapa? Al-Quran itu datang untuk menyanggah tuduhan bahwa yang dibunuh itu adalah Al-Masih. Itu aja. Al-Quran datang mengatakan, oh bukan Al-Masih yang mereka bunuh. Al-Masih kami selamatkan. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Dah selesai. Berarti siapapun orang itu, mau bom-bom, mau panjol, mau timbul, ya, mau botol hijau, siapapun itu yang jelas bukan Al-Masih. Sedangkan di dalam Bible sendiri menyatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, jangan Nabi Isa deh, jangan Nabi Isa, Yesus. Kira-kira apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Ada nggak? Tak ada. Berarti bukan Yesus yang disalib itu, tapi orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh, siapa yang makan suap? Yudas. Ya Yudas. Jelas itu, Bang. Bagi orang yang berakal. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa yang diceritakan? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada di antara mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tapi Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak menyalibnya. Mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa oknum ini. Itu. Nah, kenapa kemudian Al-Quran salah satu hikmahnya, kenapa nggak menyebutkan nama? Bahwa yang disebut di situ adalah Yudas misalnya. Kenapa nggak disebutkan itu? Ya karena Al-Quran meminta kami belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca belajari Quran. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, Allah berkata kemudian bertanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa Al-Masih, apakah kamu yang mengajarkan mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kamu tidak pernah mengajarkan aku untuk mengatakan kepada Bani Israel sembelih aku kan? Ya, aku tidak
tidak pernah mengajarkan itu. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah memerintahkan orang-orang untuk menuhankan dirinya? Menyembah dirinya? Menuhankan dirinya? Pernahkah? Ternyata tidak pernah. Berarti Al-Quran betul. Lalu kenapa Kristen sibuk mempertuhankan Yesus? Kalau Yesus sendiri tidak pernah meminta dan mengajarkan tentang hal itu. Bukankah Yesus adalah jalan? Bukankah Yesus adalah kebenaran? Bukankah Yesus adalah hidup? Di mana siapa yang mengikuti jalannya, siapa yang mengikuti kebenarannya, maka dia akan memperoleh hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut. Sampai kepada Bapa, syaratnya harus percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya rupanya? Aku utusan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan, akulah Tuhan itu sendiri? Nggak pernah. Lalu kenapa disembah? Disembah karena ada iblis. Kalau tak ada iblis, orang semua masuk surga. Ada iblis yang menyelewengkan itu. Padahal terang di dalam Bible. Terang sekali dalam Bible. Saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus melalui Bible. Dan yang datang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus itu sungguh bukan Yesus anak Maria. Yang datang mengaku Yesus itu adalah makhluk halus. Makanya di Kristen, dalam Yohanes 4:24, Kristen diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Yesus roh gak? Yesus bukan roh. Bapak pencipta langit dan bumi itu roh gak? Bukan. Kenapa bisa? Karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim oleh orang Yahudi bukan makhluk. Dia adalah pencipta makhluk, sang Khalik. Sedangkan roh itu makhluk. Sementara yang Kristen sembah adalah roh. Berarti Kristen menyembah makhluk. Makhluk apa? Makhluk halus. Makanya ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan. Tak ada sama-samanya sedikit pun. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Kristen jelas. Kristen lahir dari Katolik. Katolik diprotes, lahir Protestan. Begitu seterusnya, sampai ke Mesianik, sampai ke Saksi Yehova dan seterusnya. Apakah ini berasal dari Yahudi? Bukan. Berasal dari Roma pangkalnya. Berasal dari Katolik pangkalnya. Katolik ini ajaran siapa? Ajaran Yesus? Bukan. Ajaran Musa? Bukan. Ajaran Harun? Bukan. Lalu ajaran siapa? Ya ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Siapa makhluk ini? Tanya Yesus. Wahai Yesus, ya Paman, apakah kelak akan datang setelahmu penyesat dengan memakai namamu? Oh betul, tertulis di mana? Tanya wartawan. Wartawan, kau pernah melakukan penyelidikan? Yes. Kau menyelidiki apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Dalam liputanmu ada enggak Yesus pernah berkata sesuai dengan hasil penyelidikan yang kau lakukan? Berkata apa Bang Suma? Yesus berpesan misalnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas berkata, ya ada Bang Suma. Di catatan tulisanku itu kalau nggak salah di Lukas 21 nomor 8, coba kamu buka Bang Suma. Kubukalah di situ. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak penyesat yang datang mengaku dengan nama Yesus? Ada. Mana? Pada saat di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria. Tapi makhluk inilah kemudian yang menggiring hampir separuh isi bumi untuk menuhankan sosok yang mengaku-ngaku bintang timur, Yesus. Makanya Yesus nanti ketika bertemu dengan orang Kristen berdasarkan Bible di Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus terkaget-kaget. Loh, ini siapa ini? Kok saya dituhankan? Loh, bukankah kamu adalah Tuhan kami? Kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu loh. Kamu Tuhan kami kan? Kata Yesus apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak sakit digituin?
Al-Quran menggariskan itu. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu Al-Quran mengatakan itu. Pada hari manusia dikumpulkan, dihimpunkan semua, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh